Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, yang apa akan saya lakukan di video ini adalah membahas tentang skala yang sangat 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 kecil gitu ya. Nah, sekarang kamu mungkin harus familiar dulu dengan unit-unit ini. Ada meter, terus ada milimeter, enggak, meter dulu, terus sentimeter, terus milimeter, terus ada milimeter tuh 10 pangkat min 3 meter. Terus setelah itu ada juga kamu bagi lagi dengan 10 pangkat min 3, itu namanya mikrometer. Nah, mikrometer itu berarti 10 pangkat min 6 meter. Setelah itu dibagi lagi dengan 1000. Setelah dibagi dengan 1000 nanti ada namanya nanometer. Nanometer itu 10 pangkat min 9. Di bawah nanometer akan ada pikometer. Kalau kamu bagi dengan 1000 lagi, 10 pangkat min 12. Nah, setelah itu kamu bagi lagi dengan 1000. Kamu dapat namanya femtometer. Jadi itu sangat kecil sekali. Nah, setelah kamu familiar, mari kita telah lebih jauh lagi, apa sih, sebesar apa sih besaran-besaran itu. Jadi pertama nih kita lihat dulu. Kita mulai dengan lebah. Nah, tada, ini adalah lebah. Ini lebah yang biasanya, ini lebah dewasa. Ini kelihatan besar ya, kayak monster lagi. Ini tuh rata-rata panjangnya 2 cm doang. Terus lihat deh. Tuh. Ini si ini apa namanya? Honeybee itu dia itu sebesar ini. Sekecil ini 2 cm. Kalau misalnya kita zoom lagi, kita perbesar lagi, ya apa sih, ada yang lebih kecil daripada lebah madu. Nah, yang ada yang lebih lebah dari dari ini kayak gini nih, setitik itu adalah eh, hewan serangga kecil banget, namanya Dustemite. Nah, ini kelihatannya kayak alien kan, jelek lagi. Nah, tapi ini adalah ini mungkin aja ada di mana-mana. Serangga ini mungkin ada di kulit kamu atau di lantai. Dustemite ini itu tuh tadi kan kita ngomongin sentimeter, sekarang kita ngomongin milimeter. Dustemite itu sekitar 0,4 milimeter. Atau kalau kita dalam bentuk mikro adalah 400 mikrometer. Jadi panjangnya itu sekitar 400 mikrometer. Berarti lebih kecil kan dari si ini, seperlimanya ya. Ya, ini adalah seperlima dari beruang dari lebah madu. Nah, setelah itu kita geser ke ini, rambut rambut manusia. Nih kamu lihat nih, kayak rambutnya jelek banget kan, padahal sih enggak. Ini tuh bentuk rambutnya yang dilihat dengan bentuk mikroskop elektron gitu. Nah, diameter dari rambut manusia itu adalah, ntar, itu 100, nggak kelihatan, ganti warna dulu ya. Nah, ini adalah 100 mikrometer. Itu adalah diameter rambut manusia. Jadi ini jadi pertama tadi lebah, terus Dustemite. Mungkin rambutnya kan kalau kita bandingkan seperti ini yang hijau. Gitu. Terus ingat ya, ini adalah sebuah lebah yang kita bandingkan dengan Dustemite dan rambut kalau tadi. Nah, tadi kan ada sentimeter, terus kita dapat milimeter, terus sekarang kita dapat mikrometer. Setelah itu kita zoom lagi yang lebih kecil. Ini adalah, ayo apa? Ini adalah RBC, red blood cell, sel darah merah. Sedangkan yang ini sel darah putih. Diameternya itu sekitar 6 sampai 8 mikrometer.
Kecil banget kan, mungkin kalau dibandingkan dengan rambut manusia cuma segede ini kali ya yang saya unguin. Terus kalau misalnya ini benangnya laba-laba itu 3 sampai 8 mikrometer. Kecil banget kan? Sangat kecil sekali ya. Nah, setelah itu uh, kamu bisa, tapi pada waktu itu kamu masih bisa melihatnya, tapi udah nggak begitu jelas gitu. Ini adalah salah satu yang dalam bentuk mikro. Nah, habis itu kita pindah lagi. Nah, ini bakteri ya, bisa ada di mana aja. Ini sekitar 1 sampai 10 mikrometer. Dia itu lebih kecil daripada sel darah kita. Terus coba kita lihat gambar di skalain. Berarti tadi kan human, manusia itu di meter. Terus habis itu kita di dalam sentimeter, kita bagi dengan 10. Kita bagi lagi dengan 10. Terus kita dapat milimeter, kita bagi 10. Terus kita punya 10 milimeter, kita ada rambut manusia. Habis itu kita bagi lagi 10. Nah, kita dapat sel bakteria dalam besaran mikrometer. Setelah jadi di mikrometer, itu yang bakteria tadi, masih ada lagi yang lebih kecil, yang gila banget, dia tuh lebih kecil. Ini kan tadi kan 6,8 mikromilimeter. Nah, sekarang udah bukan mikrometer lagi tapi nano. Jadi nanometer itu 10 nanometer tuh ini 10 pangkat 3 dari mikrometer. Berarti 10 pangkat min 9. Gambar ini apaan nih? Ini adalah sel darah putih. White blood cell. Kalau misalnya kita zoom out, white blood cell-nya tuh kayak gini. Gitu. Ini ada yang hijau-hijau kan. Jadi tuh kan sel darah merah putih tuh memakan, dia tuh fagosit kan, dia tuh memakan materi yang lain. Gitu. Ini adalah virus AIDS yang hijau-hijau itu ceritanya. Kalau kita zoom lagi, tadi kan ini udah masuk ke nanometer ya. Kalau kita zoom lagi, kita akan dapat ke materi genetik. Materi genetik dari virus. Apa sih materi genetik dari virus? Kita lihat dulu skalanya kalau kamu lupa. Nah, ini adalah virus. Virus itu ada di 100 nanometer. Nah, habis itu kita bagi 10 lagi, kita akan dapat ke DNA. Nah kita akan mendapatkan dari double helix gitu. Ini kalau kita zoom seperti ini, nah lebarnya ini adalah 2 nanometer. Kecil banget gak sih? 2 nanometer itu sama dengan 20 angstrom gitu. Terus ini kan kecil banget karena ini dalam bentuk nanometer ya, jangan lupa. Jadi ini makin sebenarnya meskipun dia kecil tapi DNA ini panjang loh, sebenarnya sangat panjang sekali. Terus nanometer itu berarti juta. Bukan juta dong, miliar. Iya, berarti dia miliar. 2 dikali 2 nano, dia itu sangat kecil sekali. Jadi kalau misalnya kamu, jadi itu nggak bisa sih, nggak bisa dibayangin kecilnya kayak apa, nggak bisa digambarin juga karena itu sangat kecil sekali. 2 nanometer itu kalau diubah dalam angstrom berarti 20 angstrom. Berarti 1 angstrom itu sama dengan 0,1 nanometer gitu.
Nah, setelah itu masih ada nggak sih yang lebih kecil daripada ini? Oh, masih ada. Ini adalah 2 angstrom atau 0,2 nanometer. Ini adalah molekul air. Nah, jadi yang ini adalah oksigen yang merah, terus yang putih itu adalah hidrogen. Jadi oksigen mengikat 2 hidrogen. Nah, ini adalah ini kecil banget, ini nggak bisa dibayangin sekecil apa sih, kamu nggak bisa lihat gitu. Tapi ini cuma persepsi manusia aja. Terus ini juga kita cuma untuk menggambarkan seberapa kecil sih si molekul air itu. Nah, setelah itu ada nggak sih yang lebih kecil lagi? Ini kan hidrogen itu 0,2 nanometer atau 2 angstrom. Sekarang kita pindah ke sesuatu yang lebih kecil lagi, yaitu atom hidrogen. Nah, ini kita lihat di sebelah kiri nih. Si atom hidrogen. Sebenarnya sekecil apa sih dari sebuah atom hidrogen itu? Nah, diameternya itu adalah 1,1 angstrom gitu. Jadi itu adalah di sekelilingnya ini diameternya itu 1,1 itu sekitar kira-kira sih itu ya sekitar 1,1 angstrom. Terus ada nol di atas tuh bacanya angstrom. Nah, terus ada yang lebih gila lagi, maksudnya lebih kecil lagi. Jadi di dalamnya itu saking sampai nggak kelihatan, itu adalah ada apanya di dalamnya itu ada intinya, inti dari si atom hidrogen gitu. Terus di sekelilingnya tuh sebenarnya ada elektron juga. Kamu bisa bayangin kan kalau itu sebenarnya ada ruang kosong antara elektron sama intinya. Ini elektron radius, jadi jari-jari elektron itu 3 kali 10 pangkat min 15 meter atau sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 5 angstrom. Sedangkan si nukleusnya itu atau proton itu 2 dikali 10 pangkat min 5 angstrom. Berarti ada sisa tempat sekitar 1 kali 10 pangkat min 5 angstrom yang kosong, ruang antara nukleus sama elektron. Itu juga ruangannya kecil. Tapi itu cukup jauh sih untuk elektron dan nukleus gitu. Oh ya, jadi tadi kan kita udah lihat nih skala dari sesuatu yang kecil-kecil gitu. Jadi kamu mungkin bisa bayangin nukleus itu seperti apa ya? Kamu bisa bayangin nukleus itu adalah apa ya? Adalah sebuah marble, sebuah kelereng gitu. Terus elektronnya ada di jauh sana, ada di lapangan sepak bola. Jadi itulah untuk ngebayangin seberapa besar sih proton sama elektron itu. Terus semoga dari pengumuman tadi bisa membuat kamu sebagaimana kosongnya si atom itu sendiri. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.